Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Jumpa kembali dalam renungan harian kita 17 Desember tahun 2020. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk dengarkan firman-Mu pagi ini. Biarlah kiranya pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita untuk hari ini dengan judul Pekerjaan Orang-orang yang Ditebus Selama Milenium. Sekali lagi, pekerjaan orang-orang yang ditebus selama milenium. Dan ayat inti kita Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Sekali lagi, Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Kepada umat Allah, penawanan iblis akan membawa kegembiraan dan sukacita. Nabi berkata, maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu. Yesaya 14 ayat 3. Selama 1000 tahun itu, antara kebangkitan yang pertama dan kebangkitan yang kedua, penghakiman atas orang-orang fasik berlangsung. Rasul Paulus mengatakan penghakiman ini sebagai suatu peristiwa yang mengikuti kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi di dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. 1 Korintus 4 ayat 5. Daniel mengatakan bahwa apabila yang lanjut usianya itu datang, keadilan akan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Daniel 7 ayat 22. Pada waktu ini, orang-orang benar memerintah sebagai raja dan imam-imam kepada Allah. Rasul Yohanes di dalam Wahyu mengatakan, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan akan memerintah bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Wahyu 20 ayat 5-6. Pada waktu inilah, sebagaimana diramalkan oleh Rasul Paulus, orang-orang kudus akan menghakimi dunia. 1 Korintus 6 ayat 2 hingga 3. Dengan bersekutu bersama Kristus, mereka menghakimi orang-orang fasik, membandingkan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan mereka dengan buku peraturan Alkitab, dan memutuskan setiap kasus sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Kemudian, bagian yang harus diderita orang fasik ditentukan sesuai dengan keputusan-keputusan mereka dan dicatat di bawah nama mereka di dalam kitab kematian. Iblis dan malaikat-malaikat jahat juga dihakimkan oleh Kristus dan umatnya. Rasul Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? 1 Korintus 6 ayat 3. Dan Yudas mengatakan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Yudas pasal 6. Pada penutupan masa 1000 tahun akan terjadi kebangkitan yang kedua. Kemudian orang-orang fasik akan dibangkitkan dari kematian dan tampil di hadapan Allah untuk pelaksanaan hukuman seperti yang tertulis. Demikianlah pewahyu setelah menjelaskan kebangkitan orang-orang benar menyatakan, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Wahyu 20 ayat 5. Dan Nabi Yesaya mengatakan mengenai orang-orang fasik, mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan, dimasukkan ke dalam liang, mereka dimasukkan ke dalam penjara, dan dihukum sesudah waktu yang lama. Yesaya 24 ayat 22. Jadi yang dimaksud dengan
milenium adalah masa 1000 tahun sesuai dengan kitab Wahyu, di mana masa itu setan dirantai, artinya tidak ada lagi yang dia dapat goda di dunia ini. Dan masa itu adalah orang-orang yang setia, yang mati dibangkitkan, yang hidup diangkat bersama-sama dengan yang mati, yang dibangkitkan karena setia. Mereka akan menghakimi. Apa yang dimaksud dengan menghakimi? Menghakimi di sini adalah mereka bukanlah seperti tugas imam besar Yesus, yaitu menghakimi dalam konteks menyatakan salah dan benar kepada setiap orang. Tetapi menghakimi yang dimaksud di sini dalam Wahyu 20 ayat 4 adalah orang-orang umat-umat Tuhan yang setia, yang sudah diselamatkan ini. Mereka akan membuka kitab-kitab atau buku-buku kehidupan, di mana mereka akan mengetahui kenapa orang ini masuk surga, kenapa orang ini tidak ada dalam kerajaan surga. Inilah mereka akan membuka, dan pada intinya adalah bahwa setiap orang yang membuka kitab kehidupan ini mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Tidak pernah seseorang yang selamat itu oleh karena kecurangan. Tidak pernah orang yang binasa itu karena kebencian. Tetapi yang selamat itu karena keadilan, yang dihukum juga oleh karena keadilan. Dan semuanya itu oleh karena kasih Allah yang besar dalam kehidupan manusia. Baik, demikian Tuhan memberkati pekabaran ini dalam kehidupan kita hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita akhiri dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah belajar firman-Mu pagi ini. Berkati firman ini dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Baiklah, kami akan setia, dan suatu saat nanti kami akan membuka kitab-kitab kehidupan di dalam kerajaan. Bapa di surga, hamba doakan 5 nama untuk hari ini yang telah setia, yang telah rajin untuk mengikuti pekabaran firman Tuhan, yaitu Ibu Frida, ya Ibu Speniel Amsamsium, Derek Mansoben, Novita Wasanggai, Sriwai Done, dan Abraham Ayakeding. Sekali lagi, Speniel Asamsium, Frida Hamadi, Derek Mansoben, Novita Wasanggai, dan Sriwai Done, serta Abraham Ayakeding. Serahkan kehidupan mereka ini ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini, di dalam setiap rencana kehidupan mereka. Pemeliharaan kasih Allah boleh menjadi bagian mereka. Begitu pula dengan semua kami yang mendengarkan pekabaran dari waktu ke waktu. Biarlah Allah tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada besok hari. Shalom.